Shalom, salam sejahtera saudara-saudariku umat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan Keuskupan Agung Merauke hari ini. Sebelum kita melanjutkan pada renungan singkat, mari kita membaca Injil hari ini bersama-sama. Yang diambil dari Lukas bab 21 ayat 5 sampai ayat 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satupun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Saudara-saudariku, bacaan ini masih dalam konteks membangun hidup dalam kewaspadaan sebagai seorang beriman menghadapi tantangan zaman dan akhirnya akhir zaman. Maka ketika beberapa orang terhanyut dalam kekaguman akan kemegahan bangunan bait Allah pada zaman itu, Yesus berkata dan mengingatkan mereka, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satupun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Hidup ini hanya sementara. Dunia ini hanya sementara. Perjalanan kita yang paling terakhir, rumah kita yang paling terakhir, adalah pada saat kita bersatu dalam kerajaan surga. Namun kapan itu akan terjadi? Yesus tidak berkata tahun ini atau tahun itu dengan waktu yang pasti. Yang Yesus katakan, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.'" Pesan pentingnya, janganlah kamu mengikuti mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat beriman, hari ini kita semua diingatkan untuk tetap waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita terlena dalam pesona-pesona duniawi. Jangan sampai fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena kehidupan, gaya hidup, atau peristiwa-peristiwa
akhirnya mengalihkan cara hidup kita, iman kita dari Tuhan. Kehidupan ini ditandai dengan berbagai-bagai peristiwa. Namun Tuhan mengatakan, janganlah kamu terkejut ketika semuanya itu akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir fenomena COVID yang sekarang lagi melanda dunia ini juga menjadi bagian dan tanda-tanda yang mestinya membangkitkan iman kita kepada Kristus. Jangan terhanyut dalam ketakutan dan kecemasan. Sebaliknya, jangan pandang remeh setiap peristiwa atau fenomena, karena semuanya itu memberikan pesan-pesan indah untuk kita semua. Ketika kita menyaksikan keindahan-keindahan, keelokan alam, atau bahkan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dan menakutkan, jangan terhanyut, karena semuanya itu harus terjadi. Sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan semua supaya kita senantiasa hidup dalam kesadaran penuh sebagai seorang beriman. Tidak usah bertanya kapan itu terjadi, kapan akhir zaman. Semuanya adalah rahasia kehendak Tuhan sendiri. Yang paling penting bagi kita semua adalah menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Berjaga-jaga dan waspada berarti kita hidup senantiasa dalam kesadaran penuh, menjalani kehidupan ini dengan penuh iman. Mudah-mudahan apapun yang terjadi di sekitar kita bukan melemahkan iman kita, tapi senantiasa membangkitkan iman kita. Bahkan ketika kita mendapatkan, melihat dan menyaksikan keindahan-keindahan, ingatlah, keindahan-keindahan itu hanyalah percikan kecil dari kemuliaan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Kita berdoa semoga kita pun boleh menjadi orang-orang yang senantiasa hidup penuh dalam kesadaran iman. Tuhan memberkati kita semua.